Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? Hope you are doing great. Siapa yang masih belum tahu apa yang namanya conditional sentence dan bagaimana cara membuatnya? Let's discuss about it. Di video kali ini kita akan membahas apa yang dinamakan conditional sentence dan bagaimana cara membuatnya. Oke, conditional sentence. Ada juga yang menyebutnya sebagai if clause. Artinya adalah kalimat yang ada syaratnya, yakni berupa kata if. Seperti itu. Conditional sentence di sini sebenarnya pembagiannya bisa banyak sekali ya. Dan di sini untuk definisinya kita akan sepakati bahwa conditional sentence is a complex sentence that expresses truth, possibility, impossibility, and regret. Jadi yang namanya conditional sentence merupakan kalimat kompleks. Kenapa disebut kalimat kompleks? Kenapa? Karena di situ terdapat dua subjek dan juga dua kata kerja. That's why we call it complex. Sebenarnya kompleks itu bergantung dari apa kata penghubungnya, seperti itu. We will discuss about complex, compound, or simple sentence in another video. Okay? Jadi, kalimat kompleks yang menunjukkan atau mengekspresikan atau mengungkapkan tentang suatu kebenaran, kemudian tentang kemungkinan, atau sesuatu yang ketidakmungkinan, dan juga menyatakan suatu penyesalan. Seperti itu. Nah, sekarang jenisnya. Jenisnya ada berapa? Sebenarnya jenisnya bisa ada banyak ya, tapi di kita ini kita akan membahas 4 jenisnya. The first is zero conditional sentence atau nyebutnya dengan type 0. Kemudian ada type 1 atau istilah lainnya dengan future possibility. Kemudian tipe yang kedua adalah present unreal. Dan yang terakhir adalah tipe 3 yang disebut dengan past unreal. Nah, kali ini kita akan fokus membahas tentang tipe atau conditional 1 yang pertama, kita sebutnya dengan conditional sentence type 0. Apa itu type 0? Type 0 sebenarnya hanya istilah saja ya untuk mengungkapkan di mana kalau conditional sentence atau kalimat bersyarat tersebut merupakan atau digunakan untuk mengekspresikan, to express the truth or habit, menyatakan suatu kebenaran umum atau suatu kebiasaan. Ini sebenarnya mirip dengan simple present fungsinya ya. Cuman di sini ada kata if-nya. Nah, when we talk about formatnya itu ada if, kemudian ada simple present, ada simple present lagi. Jika if-nya di depan, maka kalimat kedua atau sebelum subjek yang kedua di situ didahului oleh koma terlebih dahulu. Kalau nggak mau if-nya di depan, maka boleh di tengah. Maka simple present terlebih dahulu diikuti oleh if, kemudian ada simple present lagi. Bagi yang lupa, polanya simple present itu seperti apa sih? Ini sederhananya gini. Nanti polanya ada if, kemudian ada subject verb 1, jadi ada subject sama verb 1 itu simple present. Kemudian koma, nah di sini ada komanya. Kemudian ada subject verb 1 lagi, maka di situ simple present, if simple present, koma simple present. Atau subject verb 1 ditambahkan if, kemudian subjek lagi ada verb 1 lagi. Kalau if-nya di tengah maka tidak perlu menambahkan koma lagi. Oke, contohnya seperti apa? The example. If you mix red and yellow, it becomes orange. It becomes orange. Jika kamu mencampur warna merah dan juga kuning, akan berubah menjadi oranye atau jingga. If you mix red and yellow, kalau kita perhatikan, ini if-nya di depan. Maka ada subjek, kemudian ada verb 1. Ada subjek, verb 1. Kemudian di sini pelengkapnya ya, red and yellow. Atau di sini juga bisa disebut dengan objeknya juga bisa. Nah, di sini ada subjeknya, ada verbnya. Kemudian kalau karena ini if-nya di depan, maka kalimat kedua atau sebelum subjek yang kedua kita didahului oleh koma. It becomes orange. Ini subjek, di sini verb 1. Ya, tandanya ada S-nya, ini namanya additional infinitive, adanya seperti itu. Yang pasti di sini adalah subjek verb 1.
If subject verb 1, subject verb 1. Jadinya, if you mix the red and yellow, it becomes orange. Ini merupakan suatu fakta. Dulu, sekarang, dan nanti, kalau namanya warna merah dan warna kuning dicampur, maka akan menjadi warna jingga atau oranye. Seperti itu. Gimana kalau contohnya if-nya di tengah? Oke. The water boils if it reaches 100 degrees Celsius. Air itu mendidih jika, nah di sini kan ada subjeknya the water, kemudian ada verb 1, ya kan? Ada verb 1 di sini. Ada lagi if. Nah, if-nya di tengah. Kalau if-nya di tengah tidak perlu tambahan koma, ya. It reaches, ada subjek lagi, ada verb 1 lagi. Nah, air itu mendidih jika menyentuh 100 derajat Celcius. Nah, ini juga fakta, yang mana tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, dan nanti tidak akan terpengaruh oleh waktu. That's why we call it the truth. Selanjutnya, if-nya di depan, dan ini kita ngobrolin tentang yang habit, ya, atau kebiasaan. If you have a problem, I always stand by your side. Jika kamu punya masalah, aku akan selalu mendukungmu. Saya akan selalu, atau saya selalu mendukungmu, ini adalah suatu kebiasaan, ya kan? Karena ada indikatornya always. Jika kamu punya masalah, subjek verb 1. I, subject, always stand by your side, atau stand by, ini adalah verb 1. Maka artinya adalah conditional sentence tipe 0 ini atau type 0 ini to express the truth or habit. Polanya if simple present, simple present, atau simple present if simple present lagi. Oke, gimana conditional type 0 ini? If you still have any questions, please write your questions on the comment below. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.